Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal tentang materi garis singgung. Nah, nanti anak-anak untuk soalnya kalian bisa mendownload dari link soal yang Boris sisipkan di deskripsi. Baik, kita akan coba bahas saja latihan soalnya. Ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, ini kalian lihat ada sebuah gambar ya. Gambar di mana diketahui O ini adalah pusat lingkaran, kemudian OA panjangnya 8 cm dan O ke P panjangnya 17. Nah, OA itu kita ketahui adalah jari-jari. O ke P itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik di luar pusat lingkaran. Nah, pertanyaannya, hitung panjang garis singgung PKA. Nah, PKA ini adalah garis singgung, di mana ini kita simbolkan sebagai S, yang ininya P, dan O ke A itu adalah R-nya. Jadi, untuk mencari S, karena titik singgung itu akan membentuk sudut siku-siku, maka S itu bukan hipotenusa, sehingga kita bisa carinya dengan cara dikurang nanti ya. Kita data dulu untuk soal yang nomor 1. Yang nomor 1 ini diketahui O ke A. O ke A ini adalah R, di mana panjangnya 8 cm. O ke P ini adalah P, panjangnya 17 cm. Yang ditanya P ke A atau S sama dengan titik-titik yang ditanya. Nah, kita cari polanya. S sama dengan akar dari hipotenusanya dikuadratkan, yaitu P ya, P kuadrat dikurangkan dengan R dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya. P dikuadratkan, akar 17 dikuadratkan dikurangin 8 dikuadratkan. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat itu adalah 289 dikurangin 64, hasilnya akar 225, sehingga S ini panjangnya 15 cm. Nah, ini dia untuk soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, di sini kalian perhatikan ada sebuah gambar ya, di mana gambarnya itu kita baca dulu. O ke Q dan O ke R ini adalah jari-jari, diketahuinya 10 cm. OP ini adalah jarak dari pusat lingkaran ke titik di luar lingkaran, yaitu P-nya, panjangnya 26 cm. Nah, pertanyaannya, yang pertama kalian disuruh menghitung luas O, R, P, Q. Dan yang kedua ditanya panjang QR. Nah, QR-nya itu di sini kan tidak ada garis. Kalian bisa buat garis bantunya di sini nanti, ya. Nah, sekarang kita definisikan dulu yang diketahui dari soal itu apa saja ya. Baik, di sini yang diketahui OQ OR, ini kita tulis aja R. Yang diketahuinya 10 cm. Kemudian O ke P. O ke P ini adalah P-nya. Panjangnya 26 cm. Pertanyaan yang pertama ialah luas, di sini ya soalnya, luas O, R, P, Q. Kita buat dulu polanya, bahwa luas O, R, P, Q ini adalah 2 kali luas segitiga. Segitiga apa? Kalian lihat di sini gambarnya. Ini gambarnya
ORPQ terdiri dari dua buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga siku-siku di Q dan siku-siku di R. Sehingga karena dia kongruen, maka kita bisa bikin 2 kali luas segitiga. Kita ambil salah satunya saja, yaitu O, R, O, Q, P. Atau kalian mau ambil ORP juga boleh ya. Nah sekarang begitu luas polanya sudah ada, maka kamu lihat di sini untuk mencari luas segitiga kita butuh tinggi. Tingginya itu adalah QP atau RP. QP dan RP ini merupakan garis singgung. Sehingga kita cari dulu garis singgungnya, yaitu QP atau garis singgung sama dengan akar P dikuadratkan dikurangin R dikuadratkan. P dikuadratkan dapatnya 26 dikuadratkan dikurangin 10 dikuadratkan. 26 kuadrat ini hasilnya adalah di 676. 10 kuadrat 100. Sehingga kalian kurangkan akar 576. Panjangnya ini QP-nya tadi atau S ya adalah 24 cm. Nah, begitu S-nya sini sudah dapat, ini S-nya ini atau QP ini sama aja dengan mencari tinggi segitiga ya. Tinggi segitiganya, sehingga kita bisa dapatkan dari polanya tadi bahwa luas O R PQ 2 kali luas segitiga O QP, maka 2 kali luas segitiga, berarti ini alas kali tinggi. Alasnya itu adalah OQ, tingginya adalah QP. QP dibagi dengan 2. Kita langsung aja coret di sini ya. Sehingga kita bisa dapatkan OQ-nya adalah 10, QP-nya 24, maka luasnya 240 cm persegi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita disuruh menghitung berapa panjang ya. Di sini panjang Q ke R. Kamu perhatikan dulu ORPQ ini kalau kita buat garis bantu QR-nya ini merupakan layang-layang. Dimana untuk mencari layang-layang itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sehingga kita bisa dapatkan untuk mencari B yaitu panjang QR. Nah, ini kita buat garis bantunya dulu. Kita jelaskan. Nah, ORPQ berarti luas ORPQ ini sama dengan luas layang-layang. Nah, luas layang-layang itu tuh apa? Luas layang-layang itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Luas ORPQ-nya ini sudah ada ya, yaitu 240 cm persegi. Diagonal satunya kita bisa anggap OP. Kita tulis aja di sini OP kalikan QR dibagi dengan 2. Masukkan angkanya. OP-nya 26, QR-nya kita mau cari dibagi dengan 2 seperti itu ya. Jadi kita bisa dapatkan bisa kalian coret ya. Jadi coret 1, ini coret 13. Sehingga QR dipindah ruas 240 dibagi dengan 13. Jadi hasilnya adalah 8,46 cm. Ini dia. Ya. Oke, kita lanjut
ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, ini. Di sini diketahui gambar seperti ini. Ya. Ini. Kalian perhatikan. Ini dua buah lingkaran. Pusat yang pertama P, pusat yang kedua Q. P ke Q itu adalah jarak antar kedua pusat lingkaran, atau kita bisa simpulkan sebagai P, yaitu 39 cm. Kemudian PS ini jari-jari lingkaran yang besar, yaitu kita simpulkan R besar, 23 cm. Kemudian QT-nya jari-jari lingkaran kecil, yaitu 13 cm. Ditanya hitunglah panjang garis singgung ST-nya. Nah, perhatikan ST-nya, karena dia menyilang, maka ini adalah garis singgung dalam. Seperti ini. Nah, kita langsung ingat, untuk mencari garis singgung dalam, polanya seperti apa? Ya. Berarti kita dapatkan polanya, yaitu akar dari P dikuadratkan dikurang. Kalau dia dalam, jari-jarinya dijumlahkan. R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Maka hasilnya tinggal dimasukkan saja angkanya, yaitu 39 dikuadratkan dikurang R besarnya 23 ditambah R kecilnya 13 dikuadratkan. Seperti ini ya. 39 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 1521 dikurang 23 ditambah 13 dapatnya 36. 36 dikuadratkan dapatnya 1296. Dikurangkan hasilnya adalah akar dari 225. Maka panjang ST atau garis singgung dalamnya adalah 15 cm seperti ini ya. Baik, mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, soal yang nomor 4. Nah, ini dia soal yang nomor 4. Kamu perhatikan dulu gambarnya ya. Yang pertama diketahui diameter lingkaran besar itu adalah 70 cm. Berarti diameter lingkaran besarnya, diameter besar ya, 70 cm. Berarti kalau kita mau buat jari-jarinya, maka R besarnya adalah 35 cm. Dan lingkaran kecil, diameter lingkaran kecil 35 cm. Atau kita bisa bikin R kecilnya adalah 17,5 cm. Jika panjang pusat kedua lingkarannya 60, berarti ini dari ini jaraknya ya 60 cm, berarti ini adalah P-nya 60 cm. Maka panjang tali, ditanya panjang tali. Oke, nah masih ingat panjang tali kemarin polanya gimana? Oke, polanya kita bikin dulu. Panjang tali itu tuh adalah 2 kali garis singgung luar ditambah panjang busur 1, panjang busur 1 ya, ditambah dengan panjang busur 2. Oke, nah sekarang kita cari dulu satu-satu. Yang pertama kita cari L-nya dulu. Untuk mencari L ya, mempergunakan pola yaitu akar P dikuadratkan dikurangin R besar kurangin R kecil dikuadratkan. P-nya 60 dikuadratkan dikurangin R besarnya adalah 35,
R kecilnya 17,5 dikuadratkan. Ini kita hasilkan dulu. 60 dikuadratkan dapatnya 3600 dikurangin 35 dikurangin 17,5, ini hasilnya 17,5. 17,5 dikuadratkan itu adalah 306,25. Nah, dikurangkan hasilnya adalah 3600 dikurangin 306,25, ini hasilnya adalah 3293,75. Nah, ini kalian hasilkan, akarkan dengan cara skema, ambil 2 angka aja di belakang koma. Ini hasilnya adalah 57,39 cm. Seperti itu. Nah, setelah L-nya dapat, kita lihat dulu untuk mencari panjang busur 1, tentukan dulu. Nah, jika kalian menentukan untuk panjang busur satunya adalah yang di sini, misalnya kecil ini panjang busur 1. Kemudian yang di sini, ya, yang ini adalah panjang busur 2-nya, maka kita teliti dulu untuk sudutnya. 80 berarti di sini 160. Kalau di sini 160, maka refleks untuk yang panjang busur 2 ini adalah 220 derajat. Nah, kemudian kita cari dengan dikalikan dengan keliling lingkarannya. Sehingga kita cari dulu satu-satu, yaitu untuk panjang busur 1. Jadi yang di sini ya, panjang busur 1, ini adalah sudut pusatnya 360 derajat dibagi dengan sudut keseluruhan 360 dikalikan dengan keliling. Kita supaya menghindari desimal, kita pakai D saja. Keliling itu adalah PD. Sehingga untuk yang pertama, yang kecil 160 ini 160. 160 itu tuh lingkaran kecil, berarti kita pakai diameternya 35, berarti 22/7 kalikan diameternya 35 ya. Kita coret 1, ini coret dapatnya 5, kemudian ini coret, kemudian hasilnya adalah 4/9 dikalikan dengan 110, 22 kali 5 ya. Jadi ini hasilnya yaitu 48,8 cm. Nah, kemudian panjang busur yang kedua sama. Panjang busur yang kedua. Panjang busur yang kedua kita mempergunakan sudut pusatnya refleksnya dari 160 yaitu 220. Jadi 220/360 dikalikan keliling lingkarannya. Ini keliling lingkaran besar, berarti pakai PD. Diameternya yang besar, berarti 70. Jadi 22/7 kali 70. Coret 1 nih, coret 10. Ini coret, ini coret. Jadi hasilnya adalah 5/9 dikali 220. Jadi hasilnya adalah 122,2 cm. Nah, setelah semuanya dapat, baru kita masukkan ke dalam pola ini. Jadi dapatnya di sini ya. Ini kita gabung aja di sini. Jadi panjang tali di sini, panjang tali boleh susun ke bawah 2 kali L-nya 57,39 sama dengan dapatnya 114,78 ya. Ini dikalikan 2, 114,78 ditambah panjang busur pertama 48,8 ditambah busur yang ketiga 122,2. Oke, kita jumlahkan, susun ke bawah. Jadi dapatnya 200
berapa nih? 285,78 cm. Jadi dapatnya 285,78. Oke ya. Baik, sampai sini. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 5 ya. Untuk soal yang nomor 5, soal yang nomor 5 ini soal cerita. Ada dua buah lingkaran dengan jarak antar pusat lingkarannya 50, berarti P-nya itu adalah 50 cm. 50 cm. Kemudian garis singgung luarnya berarti L yang diketahuinya. L-nya 48 cm. Jika jari-jari lingkaran yang satu panjangnya 15. Nah, di sini kita nggak tahu ini apakah jari-jarinya itu tuh yang besar atau yang kecil. Karena kita 15, ini kita simbolkan aja. Misalnya R besar. 15 cm. Nah, nanti kalau R yang keduanya dapatnya lebih besar dari 15, nanti kita tinggal balik saja. Berarti yang ini menjadi R kecil. Yang kita dapat yang lebih besar dari 15 menjadi R besar ya. Kemudian yang ditanya, hitunglah jari-jari lingkaran yang lain. Berarti yang lain itu adalah R kecil. Sama dengan berapa? Oke. Baik, untuk soal yang seperti ini ya, kalian mempergunakan pola umum. Jangan dalam bentuk akar. Berarti kita pakai L dikuadratkan sama dengan P dikuadratkan dikurangin R besar kurangin R kecil dikuadratkan. Ya, masih dalam bentuk pangkat. L-nya dikuadratkan 48 kuadrat sama dengan P-nya 50 dikuadratkan dikurangin R besarnya 15 dikurangin R kecil dikuadratkan. 48 dikuadratkan hasilnya 2304 ya, karena 8 kali 8 64. Kemudian 50 dikuadratkan, ini hasilnya 2500 dikurangi, ini tetap dalam 15 dikurangin R dikuadratkan seperti ini. Kemudian pindah ruas. Nah, yang kamu perhatikan pindah ruasnya yang ini. Yang ini pindah ruas semuanya. Karena ditandanya di sini negatif, pindah ruas berarti dia positif. Jadi masih dalam kurung. 15 dikurangin R dikuadratkan sama dengan 2500-nya tetap 2304. Ini karena sama-sama konstanta, ini dikumpulkan. Jadi 2500 dikurangin 2304. Hasilnya adalah dapatnya 196. Nah, setelah dapat seperti ini ya, maka kita langsung dilepas kurungnya. Kurungnya, pangkat. 15 dikurangin R sama dengan lepas pangkat, jadi mengakarkan ruas sebelah kanan 196. Akar dari 196 ini adalah 14. Jadi hasilnya ya di sini kita lanjut. 15 dikurangin R sama dengan 14. Nah, sekarang 15 kurangin berapa supaya hasilnya 14? Maka R-nya adalah 1. Nah, karena R yang kita dapatkan ini lebih kecil daripada R yang pertama, maka ternyata penyimbolan kita itu tuh adalah benar. Jadi R kecilnya atau jari-jari lingkaran lain adalah 1 cm seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas untuk soal materi garis singgung. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa membawa bisa mengerti ya. Baru rasa cukup. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.